Saya harus bersaksi, kenapa kok saya jadi orang Kristen. Setelah saya menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan itu di dalam kehidupan saya, sehingga saya terpanggil, terpilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang untuk menjadi pengikutnya yang setia. Jadi nama itu tetap saya pakai sampai sekarang, Saifuddin Ibrahim. Saif artinya pedang, din artinya agama. Saya artinya pedang agama. Tetapi sekarang sudah berubah jadi pedang Yesus. Pokoknya saya selalu memberitakan Injil. Kemanapun saya pergi, entah itu orang Kristen, orang Islam, orang agama mana saja, selalu saya ceritakan tentang keajaiban Yesus di dalam kehidupan saya. Jadi itu yang membuat saya terpesona, terkagum-kagum akhirnya. Nah, dari kecil saya dibesarkan oleh orang tua yang begitu taat kepada agama, yang bahkan bapak saya itu ulama, guru Al-Quran, dan juga dia guru agama itu pendiri Muhammadiyah juga di Kota Bima, dan ibu saya pandai mengaji, banyak menghafal ayat Al-Quran, dan saya dilatih, dididik oleh orang tua yang semacam itu. Jadi tumbuhlah saya menjadi orang yang harus taat kepada keyakinan itu. Bahkan bapak saya cerita kenapa dikasih nama Saifuddin itu, karena waktu itu ada Menteri Agama Saifuddin. Jadi bapak saya berharap bahwa suatu saat saya menjadi Menteri Agama. Didoakan untuk menjadi Menteri Agama, malah jadi pendeta. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua kita sadari setelah dewasa ini. Kelas 6 SD saya baca Injil, mama saya tahu, kemudian Injil itu diambil oleh mama saya, nanti kamu masuk Kristen katanya. Saya bilang sama mama saya, nggak mungkin saya masuk Kristen, Mak. Saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Berjalan waktu SD, SMP, SMA tamat. Penasaran saya di manakah sekolah yang mengajarkan Alkitab, di manakah sekolah yang mengajarkan Injil. Kakak-kakak saudara saya yang sudah kuliah di Malang dan Makassar, itu dia bilang begini, masuk Usuluddin katanya. Usuluddin itu sekolah perbandingan agama. Lalu saya masuk ke Usuluddin. Ya. Halo? Lanjut, Abi. Tidak. Saya itu kira pas tadi kalau diinterupsi. Enggak, pas masuk itu langsung ada yang ini mungkin belum di-mute. Jadi co-host langsung mute. Silakan, Abi. Jadi saya disarankan untuk masuk Usuluddin. Bukan sebuah kebetulan, saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah, saya kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Waktu saya kuliah, 15 orang Kristen masuk Islam. Saya ajak debat, saya masuk ke desa-desa, bahkan di Klaten ada satu pendeta. Pendeta itu debat dengan saya 3 hari 3 malam. Kemudian malam ketiga dia menyerang saya. Ya tentu saya bertahan bahwa Islam itu bukan jorok dan kumuh. Saya bilang gitu. Yang jorok dan kumuh itu orangnya. Tidak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Saya bilang begitu kepada pendeta itu. Pendeta itu terkagum-kagum. Sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, dia cuci tangan dulu, dia kumur-kumur, supaya tangannya selalu berbuat baik, wajahnya berseri-seri, kepala berpikir dingin, telinga dengar firman, kaki supaya berjalan di atas jalan kebenaran. Pendeta itu setelah mendengar penjelasan saya seperti itu,
Dia masuk kamar mandi, ambil air seember, diguyur seluruh tubuhnya, keluar basah kuyup. Mas Saifuddin, sekarang saya sudah jadi orang Islam, katanya. Bukan begitu, Pak Pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Seminggu kemudian dia syukuran, dia laksanakan itu, datang ke KUA, kemudian sebulan kemudian syukuran pendeta masuk Islam. Saya dibelikan satu setelan jas karena saya yang ceramah pendeta masuk Islam. Coba kalau dia tahu bahwa orang yang membuat dia masuk Islam sekarang sudah jadi orang Kristen. Inilah pendeta sesat yang disesatkan orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saya boleh jadi orang Kristen, kemurahan Tuhan. Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saya ini adalah manusia pilihan Tuhan. Ya, ayo semua bilang, saya manusia pilihan Tuhan. Nah, saya dan saudara adalah manusia pilihan Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan pilihan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dia pegang tangan kita, dia bentuk kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, itulah ayat yang membuat saya terpesona dan akhirnya saya harus berjuang untuk membela kebenaran firman Tuhan. Saya harus menjadi alat Tuhan. Pokoknya saya tidak boleh lalai sedikit pun untuk menjadi pemberita firman Tuhan ini. Berjalan waktu, saudara-saudara, setelah saya kuliah itu, saya mengajar langsung saya diangkat jadi kepala SMA Muhammadiyah di daerah Jepara, jadi pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Jepara, dan dari situ saya memulai karir untuk mengajar, walaupun saya tidak sekolah pendidikan, saya keturunan guru, ulama, bahkan kiai. Nah, di sanalah di Jepara saya dapat jodoh. Saya dapat jodoh orang Jepara. Hanya 3 hari lihat, langsung saya datang melamar, lahirlah 3 anak laki semua. Jadi singkat ini ceritanya. Yang pertama laki saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Karena saya nggak suka dengan orang Kristen. Saya benci dengan orang Kristen, saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar, supaya matiin semua orang Kristen. Tetapi sekali lagi, Tuhan hebat. Tuhan memilih saya. Ma antum tahtaruni walakin ana akhtartuka anta. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi Yohanes 15 ayat 16 itu luar biasa. Saya temukan lagi ayat ini. Oh, rupanya saya ini manusia pilihan Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan. Jadi semakin mantap saya melihat kebenaran firman Tuhan ini. Artinya saya ini bangga jadi orang Kristen karena ternyata bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saya. Nah, saudara-saudara, terakhir saya mengajar di pesantren terbesar di Indonesia, luas lahannya 1.200 hektar, murid 11.000, karyawan 3.000, guru-guru 800 orang. Sehari kalau masak beras itu 5 ton, sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton. Jadi makanan di sana ton-tonan. Nah, waktu saya di sana saya menjadi dewan guru, murid 11.000. Nah, November 2005 saya didatangi oleh The Gideons International, yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia. Saya hari itu terima 1.400 Alkitab untuk dijadikan
bahan bacaan di perpustakaan pesantren itu. Nah, saudara-saudara, begitu saya menerima Alkitab itu teringat dengan Alkitab yang saya baca waktu kelas 6 SD yang diambil mama saya. Loh, kok mirip Alkitabnya? Oh, ini rupanya yayasan yang membagi Alkitab ke seluruh dunia itu. Itu November. Desember, Januari, Februari, Maret, hanya 4 bulan dari kunjungan itu, saya langsung goncang, saya pergi ke orang yang membagi Alkitab itu di Cirebon, saya telepon beliau, saya mau ketemu, saya mau masuk Kristen. Begitu saya bilang seperti itu, pimpinan yayasan Cirebon itu namanya Bagja Wijaya, saya datang ke rumahnya, begitu saya buka pintu rumah beliau, 18 orang hamba Tuhan disiapkan. Wah, luar biasa, 18 orang hamba Tuhan disiapkan. Begitu saya masuk, saya duduk, saya sudah gemetar. Loh, kok diterima banyak orang? Nanti ketahuan orang saya jadi orang Kristen. Lalu begitu saya duduk, saya ditanya macam-macam sama orang-orang itu. Dan ada satu pertanyaan yang membuat saya hampir gagal terima Yesus itu. Apakah agama yang membuat orang selamat dan masuk surga? Saya nggak tahu jawabannya. Lalu saya bilang kepada mereka, Pak, saya ini orang buta, tuntun saya terima Yesus, sudah, nggak usah nanya macam-macam. Nah, lalu saudara-saudara, kemudian mereka bilang, oh ya, nggak nanya lagi katanya. Nah, kemudian mereka berdiri, doa tumpang tangan untuk saya dipimpin oleh hamba Tuhan dari Semarang. Selesai doa, amin. Begitu amin, mereka terharu dan meneteskan air mata. Kemudian mereka bertanya lagi kepada saya, bagaimana perasaan Anda setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya bilang, kalau ada satu hal yang membuat Anda bahagia seumur hidup Anda, ini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Nangis lagi coba. Kemudian mereka menyiapkan kertas materai Rp6.000. Saya disuruh membuat pernyataan bahwa saya ini tidak dipaksa oleh siapapun. Ya oke lah. Lalu dalam hati saya, orang Kristen ini takut sekali saya masuk Kristen. Terus saya menulis di atas materi Rp6.000 itu alinea keempat. Saya menulis, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mereka membaca lagi. Tidak ada alasan kita menolak orang ini. Dan akhirnya itulah hari saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya membuat pernyataan bahwa saya sanggup berkorban dengan jiwa raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus.